pernikahan itu ada yang atas dasar hajat. Hajat itu bukan sekadar hajat syahwat juga. Hajat yang melayani secara khusus. Mungkin bukan harus hubungan suami istri. Ada yang pernikahan. Jadi pernikahan itu ada orang menikah itu dengan beberapa maksud. Ada pengen punya keturunan, status, nafkah, segala macam. Tapi ada orang menikah hanya untuk kepentingan syahwatnya saja adalah sah. Karena daripada kalau tidak dengan cara halal akan masuk yang haram. Nah, yang repot itu kadang-kadang nikah itu yang didahului oleh senang terlebih dahulu. Sehingga dia tidak akan bisa nerima obrolan diskusi. Ya biasanya. Makanya seorang ayah semacam itu. Mungkin kita anggap saja dia punya hajat untuk menikah. Karena dia laki-laki. Maka kami sampaikan kepada semua anak. Jangan anggap bapakmu selamanya sebagai bapak, wahai anak. Tapi anggap juga sebagai seorang pria yang dia punya hajat khusus. Maka dosa seorang anak melarang bapaknya yang punya hajat pribadi. Karena dia akan bisa memenuhi kebutuhan bapaknya pribadi. Sebaliknya juga sama sebetulnya. Haram bagi bapak atau ibu melarang anaknya menikah yang sudah punya hajat mendesak dalam hal ini. Ini semuanya. Ya, sebetulnya. Bahkan sebagai seorang anak wajib menikahkan bapaknya jika dipandang dia punya hajat ke sana. Untuk menjaganya dan seterusnya. Sama. Ini sebetulnya hukum itu sama. Nah, kalau anak-anak semacam itu amarah, perlu dicek kembali. Jangan-jangan memang ayahnya tadi telah melakukan satu kesalahan, telah menampakkan senang dulu sehingga sang anak-anaknya keburu sudah tidak senang dengan ibunya itu. Seandainya diganti sama yang lainnya, oke atau tidak, kan begitu. Sebab kadang-kadang seorang anak terlanjur pandangan pertama dengan calon ibunya sudah nggak senang karena salah ayahnya memperkenalkannya. Tiba-tiba ini calonnya mungkin mohon maaf telah berkomunikasi dan seterusnya, bisa menjadikan seorang anak itu nek sehingga susah menumbuhkan cinta. Ya jangan dipaksain. Bisa saja dengan yang lainnya. Atau katakan kepada anak-anak semuanya, anak aku punya kebutuhan khusus nak. Aku perlu, sudah dah. Pilihkan siapa anak kira-kira menurut kamu. Jadi kadang-kadang anak perlu diajak bicara, perlu diajak diskusi. Ya. Apalagi mereka latar belakang agamanya tidak ada. Apalagi melarang dan sebagainya. Apa urusan? Dia hajat pribadi. Syahwat pribadi. Hati-hati seorang anak melarang begitu. Seorang anak yang besar. Karena hukuman yang menyakiti orang tua akan disakiti dengan yang paling tidak hukuman yang serupa. Anak-anak yang melarang orang tuanya misalnya, sementara punya hajat, nanti bisa saja diuji oleh Allah tidak terpenuhi hajatnya dan dia akan tersiksa. Hati-hati, karena menyiksa orang tuanya menyiksa seorang laki-laki punya hajat, ingin menikah, ya ibunya meninggal, orang tuanya punya hajat menikah, anak melarang dan sebagainya. Gampang Allah, tiba-tiba nanti punya suami nggak memenuhi kebutuhannya, punya istri begini dan sebagainya, ancaman, karena menyiksa orang tua. Tapi kalau anak, masalah ibu, apalagi ibu cerai misalnya, ibu cerai sudah menikah lagi, atau ibu sudah meninggal dunia, kemudian dia sudah di tempat yang mulia, anak harus begitu, jangan dilarang yang demikian itu wahai anak. Apalagi dengar ceramah Buya ini lalu anda tidak senang, lalu mau apa? Ini demi kebaikan buat anda kok wahai anakku. Cuman orang tua itu yang benar juga, kadang-kadang nikahnya tuh ngawur. Asal perempuan yang mungkin perilakunya tidak menyenangkan bagi sang anak, nah ini berarti ngaco orang tuanya. Jadi kita perlu koreksi semuanya. Kalau sudah benar caranya. Tapi sebagai anak anda jangan larang. Ingat, jangan seksa orang tua dengan. Sampai begitu pentingnya masalah pernikahan. Seorang anak gadis yang sudah ketemu sekufu dengannya. Seorang bapak melarang menikah, wali-wali adil dia dosa dengan larangannya itu. Sehingga sampai diizinkan dia pergi ke hakim untuk dinikahkan sama hakim. Tanpa persetujuan orang tua. Karena ini kebutuhan pribadi nggak bisa diwakilkan ke siapapun. Kalau pintu halal tidak dibuka, pintu haram akan kebuka. Nah ya. Hati-hati, makanya sebagai kita perlu wawasan. Terus seorang anak melarang bapaknya semacam itu sampai mencaci maki, dosanya double. Sudah nggak memenuhi kebutuhan ayahnya, dan tidak mungkin seorang anak memenuhi kebutuhan ayah urusan hubungan suami istri. Haram kan tidak mungkin, nikah juga nggak mungkin dengan anaknya. Nah, maka kemudian setelah itu mencaci maki, tunjuk-tunjuk, nasib tuh, nasib buruk tuh sang anak. Dan ingat, hukuman Allah sangat dekat dengan orang yang durhaka kepada orang tua. Hukuman Allah sangat dekat kepada orang durhaka kepada orang tua. Hukuman Allah sangat dekat dengan orang yang durhaka kepada orang, nyakiti orang tua. Dia punya hajat, orang tuamu punya hajat, kamu larang-larang. Hati-hati, nasib sengsara urusan hajat pribadimu nanti. Hati-hati, orang tua kok. Ini bukan masalah ancam-ancaman, tidak. Ini, tapi orang tua juga yang benar kalau nikah lagi anak-anak asal.
asal perempuan semuanya ini, nggak bisa begitu. Apalagi di saat menikah berubah dengan anak-anaknya kan. Ini nggak benar, jadi semuanya perlu koreksi. Hati-hati ya. Dan juga wahai para orang tua sekaligus ini yang perlu diselesaikan. Orang tua, jika anakmu sudah pernah berbicara tentang pernikahan kepadamu, jangan kamu larang. Cuman kadang orang tua ya juga tidak cerdas amat, kalau bilang dungu juga enggak. Tidak cerdas apa ya? Selesaikan dulu kuliahmu. Masya Allah. Sementara hari ini hari rusak. Dia sudah berdua kemana-mana dan sebagainya. Akhirnya betul seorang anak jadi sarjana ekonomi plus pezina. Bapaknya melarang. Tolonglah wahai para orang tua. Ini hajat pribadi, ini kadang-kadang hari ini mendesak. Anda yang sudah tua, mungkin syahwat Anda tidak sering tumbuh. Ini sang anak masih seger-segernya, sering syahwat. Jangan samain dengan Anda yang sudah tua renta. Makanya saya pada orang tua yang merepotkan pernikahan anaknya itu perlu saya tegasi. Ini lihat keadaan hari ini. Bukan seperti Anda dulu waktu Anda muda, zaman apa? Zaman dulu nggak ada godaan-godaan. Televisi nggak banyak, ini yang banyak Pak Lurah saja. TVRI itu. Godaan nggak ada. Hari ini godaan besar. Semuanya harus diselesaikan nih problem ini. Problem perzinaan hina. Jauhkan diri kita, anak kita, keluarga kita dari zina. Maka untuk menutup pintu haram caranya adalah buka semudah-mudahnya pintu halal, maka akan tertutup pintu haram. Wallahu a'lam bishawab.